Bletukuwu merupakan fenomena geologi unik yang berada di Desa Kuwu namanya, di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Nah, secara fisiografi, Bletukuwu terletak di bagian tengah zona kendeng. Nanti kita masih di fisiografi kendeng, yang merupakan jalur perbukitan lipatan antiklinorium memanjang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Nah, fenomena di Bletukuwu seperti pada gambar ini, jadi oleh suara yang beduk gitu, fenomena geologi. Jadi ada suatu areal di mana letupan, ya, letupan itu keluar dari dalam bumi dan menghasilkan suara yang beduk. Nah, tentu materialnya ini adalah material mat dari atau lempungan dari zona kendeng. Nah, zona kendeng itu tersusun oleh sedimen laut yang tebal, yang terendapkan dalam cekungan laut purba zaman dulu kala puluhan jutaan tahun. Nah, sedimen tersebut kemudian mengalami pelipatan dan pengangkatan akibat aktivitas tektonik yang berkaitan dengan subduksi di selatan Pulau Jawa. Ada zona subduction, ini kita ibaratkan seperti karpet, didesak, kemudian ada melengkung, ada timbul tenggelam, yang naik antiklin, yang turun sinklin. Nah, ini contohnya yang di dalam ini, kalau dari selatan, itu ada zona pegunungan selatan ya, kemudian nanti setelah zona Solo ada zona kendeng, antiklinorium, nanti turun di Randu Blatung, ada depresi Randu Blatung atau ya sinklinorium Randu Blatung, kemudian antiklin zona Rembang lagi. Nah, ini kira-kira posisi Bletukuwu itu di zona kendeng. Nah, di bawah kawasan Bletukuwu ini tersimpan lapisan lempung laut, air asin purba, jebakan air laut zaman purba, dan juga gas yang terperangkap pada kedalaman tertentu ya. Nah, tekanan dari bawah permukaan ini menyebabkan campuran lumpur, tanah lempung, air asin, dan gas tadi bergerak naik melalui rekan-rekan batuan. Nah, ketika mencapai permukaan, karena tekanan dari bawah, material tersebut membentuk fenomena yang dikenal dengan mat vulkano atau gunung api lumpur, nah, seperti pada gambar ini. Nah, karena tekanannya dari bawah yang kuat sekali, kemudian dia jeblok. Nah, jeblukannya ini tidak terlalu tinggi, tapi selalu rutin ada ya, 2-3 meter, kadang juga terjadi, kadang diameternya tinggi, kadang diameternya kecil, ya, seperti pada gambar yang kedua ini, diameternya kecil tapi tinggi. Nah, berbeda dengan gunung api magmatik, Bletukuwu itu tidak mengeluarkan magma maupun lava. Ya. Prosesnya mat vulkanik tapi tidak mengeluarkan magma atau lava, yang dikeluarkan mat atau lumpur. Nah, material yang keluar itu selain lumpur juga ada air garam, gas, terutama metana, yang bercampur. Makanya agak berair, agak cair. Nah, suara beduk itu sendiri terdengar berasal dari letupan gas yang pecah ketika mencapai permukaan. Maka disebut Bletukuwu. Nah, gambar ini sangat fenomenal sekali, memperlihatkan fenomena Bletukuwu yang berada di Grobogan. Nah, nanti kalau kita cermati antara Bletukuwu, api abadi Merapen, dan juga beberapa manifestasi gas di Grobogan, itu kelihatannya satu area. Nah, kemungkinan besar ini berada dalam satu sistem geologi regional yang saling berhubungan, saling terhubung satu dengan yang lain. Karena secara geografis keduanya juga berada di wilayah yang berdekatan, sama-sama di Kabupaten Grobogan dan sama-sama terletak pada jalur struktur zona kendeng. Nah, keduanya memiliki kesamaan, misalnya mengeluarkan gas dari bawah permukaan. Bletukuwu juga begitu, api abadi Merapen juga begitu. Nah, dia juga berasosiasi dengan rekan dan sesar, sesar lokal yang ada di sana. Berada pada sebagian cekungan di sedimen kendeng tadi, dan sama-sama tidak mengeluarkan magma, sama Bletukuwu tidak, api abadi juga. Nah, ini contohnya kenampakannya dari Google Earth.
areal Betuku tidak terlalu luas dan sekitarnya masih digunakan untuk persawahan. Kemudian ini api abadi Merapen ya, apinya karena gas metana tadi disebut api abadi karena nggak pernah mati. Kadang besar, kadang agak kecil, tapi nggak pernah mati. Nah, sehingga banyak para geolog itu berpendapat bahwa gas yang muncul di api abadi Merapen dan Betuku itu berasal dari sistem hidrokarbon bawah permukaan yang sama yang berkembang dalam sedimen di zona kendeng ini. Nah, gas tersebut bermigrasi ke atas melalui jalur sesar dan rekan-rekan batuan. Dengan demikian, Betuku Merapen ini ya kemungkinan besar satu provinsi geologi dan satu sistem migrasi fluvida regional kalau bisa dibilang seperti itu. Nah, nanti menarik lagi kalau kita melihat hubungan dengan misalnya di lapangan migas Cepu sampai dengan Gundi. Nah, jadi yang lebih menarik lagi nanti kita bisa lihat Gundi, Cepu, Merapen, Betuku itu berada dalam satu sabuk cekungan sedimen yang kaya hidrokarbon. Nah, karena itu ada hipotesis bahwa gas Betuku, gas api Merapen, manifestasi gas lain di Gerobokan itu berasal dari sumber organik sedimen laut yang sama dalam sistem cekungan kendeng Rembang di dalam zona kendeng sampai dengan zona Rembang. Karena memang fenomena itu hadir dan dalam satu region yang sama ya. Bisa diambil hipotesis seperti itu. Nah, setiap letupan di Betuku ini tadi membawa lumpur dan air asin ke permukaan. Dari dalam, reduk ini sampai ke permukaan, reduk sampai ke permukaan, sehingga membentuk dataran lumpur, mud flat yang relatif datar. Tadi seperti yang di Google, tadi peta Google sangat terlihat. Nah, karena kandungan garamnya ini tinggi, air yang keluar nanti kemudian terkena panas, terekspos, ini evaporate, mengalami evaporasi, maka tinggal meninggalkan endapan garam. Nah, secara tradisional masyarakat setempat sudah sangat lama sekali memanfaatkan garam dari jebakan laut purba ini ya, yang lokasinya terbentuk alami. Seperti pada gambar ini ada dataran yang kalau dilihat ada putih-putihnya. Jadi ada endapan garamnya ketika mengalami evaporasi. Nah, tentu kehadiran garam ini menjadi petunjuk bahwa material yang keluar berasal dari sedimen laut purba yang tersimpan di zona kendeng ini sangat nyata. Ya. Nah, secara geomorfologi, Betuku ini merupakan contoh bentang alam eksogen yang dikontrol oleh kondisi geologi bawah permukaan atau geologi endogen. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun wilayah Gerobokan saat ini jauh dari pantai, lingkungan tersebut pernah menjadi bagian dari laut purba jutaan tahun yang lalu. Ini dibuktikan dengan adanya air asin. Air asinnya kalau keluar kemudian evaporasi menjadi garam, tumpukan garamnya dalam foto seperti yang terlihat pada foto ini. Nah, sebagai penutup, Betuku merupakan salah satu bukti bahwa sejarah geologi masa lalu itu masih aktif mempengaruhi bentang alam saat ini. Nah, fenomena ini terbentuk karena tekanan gas dan fluida dari sedimen laut purba yang tersimpan di bawah zona kendeng. Ada lumpur, ada air asin, ada gas yang terus bergerak melalui rekan-rekan batuan hingga mencapai permukaan. Nah, letupan yang kita lihat bukanlah aktivitas vulkanik magmatik, melainkan aktivitas gunung api lumpur. Kehadiran garam ini menunjukkan bahwa sumber materialnya berkaitan dengan lingkungan laut purba. Nah, oleh karena itu Betuku menjadi semacam laboratorium alam yang sangat baik untuk memahami hubungan antara fisiografi kendeng, sejarah pengendapan laut, struktur geologi, dan proses geomorfologi yang terus berlangsung hingga saat ini.